Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan beliau, Pak Ustadz mau tanya mengenai berdoa. Kita mendoakan anak-anak kita dari mulai lahir sampai dewasa sampai keluarga. Terus di saat itu belum ada perubahan andai kata. Sampai saya selesai saya tiada putus usia. Apakah doa itu masih dijabah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yang kedua, mengenai sifat yang tadi Pak Ustadz katakan, sebetulnya sifat anak itu menurut syariat Islam itu apakah cenderung dari ibu atau bapak? Karena kadang-kadang kita saling menyalahkan. Mengenai pertanyaan pertama, sering kita berdoa, ya, sering kita berdoa baik untuk anak, untuk hajat kita, tapi belum ada perubahan, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering ada yang berpikir seperti itu, ya saya sudah lama berdoa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada satu kata yang indah dari almarhum Syekh Ali Jabir. Kata beliau, jangan campur tugas. Jangan campur tugas. Tugas kita berdoa, tugas Allah ijabah. Jangan campur tugas. Oh, ijabahnya kayak apa? Ijabahnya kapan? Itu bukan tugas kita. Bukan urusan kita itu. Itu urusan Allah. Kalau berdoa, yakin Allah ijabah dengan yang terbaik bagi kita. Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau berkata, kalau saya berdoa, Allah ijabah doa saya senang. Senang. Tapi kalau saya berdoa, Allah tidak mengijabah doa saya, malah saya lebih senang, lebih gembira lagi. Kenapa? Kata beliau, kalau Allah ijabah doa saya langsung berhasil, itu harapan saya, keinginan saya. Tapi kalau belum berhasil menurut saya, itu harapan dan keinginan Allah. Dan ketetapan Allah itu lebih baik. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan saya sendiri. Itu yang namanya yakin. Raditu billahi rabbah. Yakin Allah berikan yang terbaik. Selama anda berdoa, memohon kepada Allah, tidak mungkin Allah membiarkan seorang hamba yang berdoa. Karena Allah janji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Doakan saya, aku ijabah doa kalian. Allah janji. Kan itu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, tidak pernah saya berfikir, tidak pernah saya khawatir untuk ijabah. Tak pernah saya berfikir. Yang selalu saya berfikir, apakah saya berdoa atau tidak. Kalau saya berdoa, sudah selesai tugas saya, nunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu sebenarnya sangat penting ini. Jangan ada yang bilang doa saya belum diijabah. Sebenarnya telah diijabah, tetapi tapi pandangan kita, mulut kita belum diijabah, tapi Allah ijabah. Karena dalam hadis tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah selama dia memenuhi syaratnya. Doa yang mustajab, apalagi orang pasti diijabah oleh Allah, langsung berubah, misal langsung berhasil. Atau Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjauhkan dia dari keburukan. Atau lebih indah lagi, lebih baik lagi, Allah kumpulkan nanti di akhirat, Allah berikan semua. Sampai ketika di akhirat nanti Allah berikan pahala kebaikan di yaumul qiyamah, ya Allah pahalanya sangat besar. Pahala apa ini? Amalan saleh enggak sebesar itu. Dijawab, karena doa kalian yang belum diijabah disimpan, diberikan di yaumul qiyamah. Ya Allah, saya harap tidak ada doa satu pun yang diijabah di dunia. Kalau bisa, kalau begitu besar ini. Kalau di dunia harap diijabah, kalau di akhirat harap tidak diijabah. Coba lihat. Karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir, ya, jangan takut. Selama kita berdoa untuk anak, yakin doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sudah masih ada maupun belum ada. Banyak kisah seorang ayah di Arab, kisahnya itu, yang dia berusaha untuk anaknya, mendidik anaknya, berdoa untuk anaknya,
Tapi anaknya, luar biasa. Bukan biasa, luar biasa. Nakal, jauh dari masjid, jauh dari salat, jauh dari ibadah. Ayahnya saleh, selalu berdoa, berusaha, tapi belum pernah berubah dia. Sampai orang tuanya, ayahnya meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dia selalu pikir khawatir untuk anaknya. Waktu saat dia meninggal, saat waktu ta'ziyah, anaknya berubah. Allah berikan hidayah. Subhanallah, berubah 180 derajat. Sampai seorang anak bukan saleh, bahkan menjadi guru besar di Arab sana. Bayangkan. Karena itu kita bukan tugas kita, karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada anak.